hadirin silakan duduk kembali. Memasuki agenda selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Isti Puji Astuti, SEME selaku Dekan Fakultas Ekonomi, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara webinar ini pada hari ini. Kepada Ibu Isti, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Akuntansi, yaitu Ibu Hadi Mahmudah SEMAK. Yang saya hormati pula ibu-ibu, bapak-bapak dosen Fakultas Ekonomi yang mengikuti acara dan hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian terutama yang saya hormati kepada Bapak Ghafar Hafiz Sagala MSc yang meluangkan waktu dan memberikan informasi ilmu yang sangat bermanfaat terkait dengan tips dan trik penulisan di jurnal ilmiah bagi mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unisma Bekasi. Selamat datang Pak Ghafar, terima kasih sudah menyempatkan hadir pada acara daring hari ini. Pertama-tama juga tak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dalam acara yang cukup baik, yang bermanfaat insya Allah bagi kita semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada para panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kemudian tentunya tak lupa ya selamat datang kepada para mahasiswa yang mau menimba ilmu ya, karena memang di sini jurnal ilmiah dalam rangka publikasi, mungkin skripsi, mungkin karya lain ini menjadi acuan yang cukup penting untuk akreditasi prodi akuntansi. Nah, silahkan nanti untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya, silakan bertanya kepada pakarnya Pak Ghafar Hafiz Sagala. Silahkan kesempatan ini digunakan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Harapan saya semoga kita tetap selalu sehat dan acara ini tidak terkendala. Semoga acara ini berjalan sukses, lancar, dan tidak ada kendala teknis maupun kendala lainnya. Mungkin juga saya mohon maaf kalau ada segala sesuatu yang kurang berkenan, dan juga mohon maaf kalau tidak bisa mengikuti acara ini sepenuhnya karena harus mengikuti kegiatan lain. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendrik. Ya, baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Isti yang sangat hangat. Baik, ke sesi selanjutnya kita akan foto bersama nih bareng-bareng para peserta dan Ibu Isti. Di slide pertama akan saya foto. 1, 2, 3. Baik. Slide kedua. 1, 2, 3. Baik. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Terima kasih.
persilakan kepada Ibu Hadi Mahmudah, MSc selaku Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi untuk memberikan sosialisasi penyusunan skripsi. Kepada Ibu Hadi, kami persilakan. Terima kasih Mas Hendrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Isti Pujiastuti, yang telah berkenan untuk membuka acara hari ini. Yang saya hormati pembicara kita, Bapak Hafiz Sagala dari Universitas Negeri Medan, yang berkenan untuk meluangkan waktu berbagi dengan mahasiswa kami di Prodi Akuntansi. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Nur Marisa, rekan-rekan dosen yang hadir di acara hari ini, dan seluruh peserta webinar tips and trik publikasi di jurnal ilmiah bagi mahasiswa. Nah, tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih terutama kepada Bu Nur Laila sebagai leader di dalam panitia acara hari ini. Semoga menjadi amal ibadah Ibu dan seluruh panitia, anak-anak Himak, dan leadernya adalah Mbak Lutfia. Terima kasih banyak. Nah, hari ini saya ingin membagikan kepada teman-teman semua terkait dengan panduan skripsi yang terbaru, yang insya Allah akan mulai berlaku di semester depan, yang ketok palunya insya Allah di semester depan. Nah, apa yang berbeda dari panduan yang lama? Nah, di panduan yang terbaru ini, teman-teman semua sudah tahu bahwa kita semua sudah punya akun langganan Turnitin. Nah, di akun fungsinya untuk apa? Akun langganan Turnitin tersebut ada tes, suara saya terdengar? Mohon maaf, terdengar Bu, bisa dilanjutkan kembali. Oke. Nah, di dalam panduan buku skripsi yang terbaru ini, mahasiswa wajib untuk publikasi. Nah, bagaimana tips and triknya nanti akan disampaikan oleh Pak Hafiz Sagala, yang akan dimoderatori oleh Bu Vita. Nah, saya ingin membagikan terkait dengan panduan yang berubah di panduan skripsi yang terbaru. Saya izin share screen ya. Silakan Ibu, sudah bisa di-share screen. Ya, sebentar. Oke, apakah sudah terlihat Mas Hendrik? Nah, di sini yang berbeda dari panduan yang kemarin adalah di sini mahasiswa wajib untuk upload skripsinya ke repositori Unisma Bekasi ACID. Alamatnya di sana. Nah, proses uploadnya apa saja nanti akan saya jelaskan. Di sini mahasiswa juga wajib untuk membuat artikel yang siap publish di jurnal. Artikelnya itu berisi apa saja? Yang pertama itu adalah abstrak, lalu latar belakang, lalu kajian pustaka dan pengembangan hipotesis jika ada, kalau menggunakan metode kuantitatif. Kalau kualitatif berarti tidak ada ya. Lalu metode penelitiannya seperti apa, hasil penelitian, simpulan, dan keterbatasan. Nah, ini ada di buku panduan skripsi yang terbaru. Nah, mahasiswa wajib membuat ini. Lalu untuk proses uploadnya ke repositori Unisma, di sini buka URL-nya http repositori Unisma Bekasi ACID, lalu teman-teman membuat akun, ada nama, email, dan NIM. Setelah itu unggah mandiri, apa saja yang diunggah di dalam ini, dokumen apa saja yang diunggah. Dokumen yang diunggah itu adalah seluruh dokumen skripsi kalian. Ini wajib diunggah di sini. Lalu setelah diunggah mandiri tersebut menuju ke perpustakaan.
dengan membawa hard copy tugas akhir yang sudah disahkan dan ditandatangani oleh dosen pembimbing dan dosen penguji. Nah, nanti petugas perpustakaan akan memverifikasi apabila sudah semuanya lengkap, maka akan mendapatkan surat bebas pustaka. Nah, apabila belum akan dikembalikan, direvisi dan kembali ke unggah mandiri, baru menuju ke perpustakaan kembali. Nah, ini alur untuk unggah mandiri tugas akhir mahasiswa. Alamatnya ada di http repositori Unisma Bekasi ACID. Nah, apa saja yang diunggah? Yang diunggah adalah yang pertama pasti pendahuluan ya, lembar pengesahan dan lain-lainnya itu tetap diunggah. Yang pertama adalah pendahuluan. Dari halaman judul, ya, halaman judul, halaman persetujuan, lalu ada pernyataan keaslian, dan ini di materinya, sorry ini salah, 6.000, ini materinya kita yang berlaku sekarang adalah 10.000, abstrak, kata pengantar, daftar isi. Nah, itu nanti yang akan diunggah oleh teman-teman di pendahuluan. Lalu bab 1 sampai ke bab 5, dan terakhir adalah daftar pustaka. Nah, bagaimana caranya agar tidak terdeteksi plagiarisme? Tentunya teman-teman harus dicek terlebih dahulu. Jadi di salah satu buku panduan skripsi ini, teman-teman nanti wajib melampirkan hasil uji plagiarisme dengan Turnitin. Nah, di sana syaratnya itu adalah 40 atau 50%, saya lupa. Nah, setelah mendapatkan surat keterangan dari perpustakaan, karena nanti untuk uji plagiarisme di perpustakaan atau bisa juga di pihak yang lain, silahkan saja. Kalau tidak mau di perpus, mungkin antriannya panjang sehingga ke pihak lain, silahkan. Nah, hasilnya itulah yang akan menjadi dasar bahwa teman-teman siap untuk ujian kompre atau sidang utama. Kalau belum ada hasil dari uji Turnitin, teman-teman tidak bisa melakukan uji sidang utama, karena itu sebagai salah satu syarat di dalam sidang utama. Nah, perbedaan antara buku panduan yang lama dengan buku panduan yang terbaru di panduan skripsi hanya itu, selebihnya sama, dari model dan lain-lainnya, ukuran kertas semuanya sama, dan silahkan bagi yang sudah siap untuk skripsi jangan lama-lama. Soalnya ini juga akan berdampak apa terhadap tingkat kelulusan kalian. Semakin kalian lulus cepat, semakin bagus. Nah, mungkin itu saja Mas Hendrik yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hadi atas sosialisasinya yang sangat mudah dimengerti. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Gofar Hafid Sigala, MSc, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Ibu Vita Aprilina, SE MSI AK, selaku moderator. Kepada Ibu Vita kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Mas Hendri selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Isti Pujiastuti, Ibu Wakil Dekan, Ibu Nur Marisa, Ibu Kaprodi Akuntansi, Ibu Hadi Mahmudah, dan narasumber kita hari ini, Bapak Gafar Hafiz Sagala, yang akan berbagi ilmu dan cara bagaimana kita nanti bisa sukses untuk melakukan publikasi di jurnal ilmiah untuk teman-teman mahasiswa. Terima kasih juga saya sampaikan kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk bisa terwujudnya webinar pada siang hari ini, teman-teman HIMAK dan juga para mahasiswa yang menjadi hadirin dan teman-teman dosen yang ikut join di webinar kali ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang mendapatkan syafaatnya sampai akhir zaman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang hari ini kita bisa
menyelenggarakan webinar tips dan trik publikasi di jurnal ilmiah bagi mahasiswa. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak terkendala sinyal dan sebagainya. Jadi seperti tadi yang Bu Hadi sampaikan bahwa sekarang ini publikasi di jurnal ilmiah menjadi suatu yang penting untuk mahasiswa, apalagi nanti ada repository di Unisma yang akan segera diberlakukan, dan nanti kita bisa cari tahu bagaimana sih caranya agar bisa sukses untuk bisa melakukan publikasi di jurnal ilmiah, sehingga nanti anak cucu kita bisa melihat karya kita sebagai mahakarya kita, teman-teman semua yang melakukan penelitian sebagai mahakarya masterpiece yang tidak bisa dilupakan gitu ya. Baik, di tengah-tengah kita sudah datang narasumber kita, tapi sebelumnya saya ingatkan untuk teman-teman agar melakukan webinar ini dengan tertib. Nanti untuk pemaparan adalah sekitar 45 menit, kemudian dilanjutkan sesi tanya-jawab selama 20 menit, kemudian nanti ditutup oleh saya dan saya kembalikan kepada MC. Baik, sebelum memulai materi, saya sampaikan dulu materi CV dari narasumber kita siang hari ini. Narasumber kita adalah Bapak Ghaffar Hafiz Sagala. Beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Beliau lahir di Medan 14 Januari 1990. Ini masih dosen muda dan masih bertempat tinggal di Medan. Beliau lulus di S1 di Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Medan, kemudian S2-nya di Ilmu Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Area riset beliau adalah Sistem Informasi Bisnis, Pendidikan Akuntansi, dan Akuntansi Keperilakuan. Kalau kita lihat pengalaman publikasinya sudah luar biasa sekali. Beliau sudah punya 8 publikasi ilmiah jurnal internasional dan 5 jurnal nasional. Jadi luar biasa, mantap sekali untuk CV-nya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bapak Ghaffar Hafiz Sagala untuk memaparkan materinya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dekan, Bu Isti. Selamat pagi Bapak Ibu fungsionaris, Ketua Prodi, Mbak Mai, adik-adik mahasiswa, kawan-kawan Hima, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat hari-hari ini dan tetap semangat ya untuk belajar walaupun kondisinya daring begitu. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang tips dan trik publikasi jurnal ilmiah. Karena sebagaimana tadi dijelaskan ya, bahwasanya mahasiswa itu di akhir perkuliahan harus menulis skripsi dan alangkah baiknya jika skripsi itu dipublikasi karena kita sudah menghasilkan sesuatu yang baru ya dari penelitian kita, ya sebaiknya itu kita publikasikan sehingga teman-teman yang lain bisa membaca dan mengaksesnya. Saya boleh izin langsung share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Bapak, sudah terlihat jelas. Nah, sebelum mulai saya perkenalkan lagi, saya Ghaffar Hafiz Sagala, saya adalah dosen di Fakultas Ekonomi sejak tahun 2015. Kemudian area riset saya pendidikan akuntansi, akuntansi keperilakuan, sistem informasi bisnis. Mungkin ada teman-teman yang searea dengan saya, nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak terkait publikasi. Kemudian saya punya hobi 3 secara umum, traveling, membaca, dan menulis. Nah, itu tergambar secara ringkas dalam foto yang ada di situ, dan senangnya, gitu kan, bahagianya, saya bisa menikmati ketiga hobi itu sekaligus, dan itu bersinergi langsung dengan pekerjaan yang saya lakoni sekarang.
cita-cita adalah guru besar, akun IG saya bisa terlihat di situ seandainya mau main-main ke sana gitu. Nah, ini profil ringkas saya sebagai peneliti. Mungkin eksistensi saya bukan untuk memamerkan diri, karena teman-teman bisa lihat di situ saya masih ranking 80 di institusi saya. Masih jauh sebenarnya. Tapi setidaknya saya punya banyak cerita pengalaman terkait publikasi ilmiah yang nanti mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut di diskusi, dan di dalam materi ini saya juga mungkin lebih banyak nanti untuk cerita terkait hal-hal yang mungkin di luar teknis dari menulis yang mungkin kita harus tata dulu sebelum kita mulai menulis. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini, atau ada yang mungkin yang sudah mengalami, yang sudah mulai menulis skripsi mungkin, ada yang mengalami hal seperti ini, atau yang belum mulai menulis, mungkin nanti akan menghadapi hal-hal seperti ini. Ya kan, draft pertama di store ke pembimbing, terus semua isinya coretan, penuh, setiap halaman ada coretan. Ya kan, kemudian direvisi, masih semangat direvisi gitu kan. Direvisi, dikasih lagi draft kedua, masih banyak coretannya. Direvisi lagi, revisi ketiga, dan seterusnya, makin banyak coretannya. Nah, terus akhirnya diterima, tapi dosennya tetap pusing bacanya. Masih pusing. Nah, jadi nggak apa-apa, ini adalah proses gitu, proses. Nggak ada masalah, karena memang kalau Herbert Simon itu pernah bilang ada namanya bounded rationality. Jadi di situasi seperti itu memang rasionalitas kita kadang-kadang tertutup gitu, terbelenggu. Jadi kita sulit mengeksplorasi hal-hal yang baru gitu, atau yang lebih luas, atau yang lebih liar dari kerangka berpikir kita sebagai mahasiswa. Biasanya ya tekanannya klasik kan, uang kuliah harus segera tamat, ditelepon setiap hari dari kampung, dan segala macamnya itu kan bisa menghambat imajinasi kita sebenarnya dalam menulis. Tapi nggak apa-apa, karena itu proses yang dilalui oleh semua orang. Saya mungkin boleh contoh, kasih cuplikan dari apa yang pernah saya alami. Nah, teman-teman bisa lihat di situ, di beberapa artikel yang pernah saya tulis itu, bahkan reviewer bilang, kamu gagal menulis, katanya. Kamu gagal menulis abstrak. Nah, topik kamu sebenarnya bagus, tapi intro kamu itu nggak bagus gitu, harusnya dirubah. Nah, komen-komen seperti ini, ketika dalam proses kita mempublikasi, itu nggak jarang harus membuat kita menulis ulang. Jadi dari beberapa paper yang pernah kami tulis bersama tim, sebelum publish itu ada beberapa paper yang kita harus tulis ulang introduction-nya. Bahkan yang lama nggak kita pakai sama sekali. Atau kita harus bongkar 60%. Atau bahkan pernah juga kita mengganti alat analisis data. Nah, jadi itu hal yang biasa. Nah, ini juga dia bilang, teori yang kamu gunakan itu nggak koheren dengan studi yang kamu riset. Nah, otomatis kan kita harus bongkar, kita perbaiki bab 2-nya, kita ganti teorinya. Kita tulis dengan teori yang baru, misalnya. Atau di yang sebelah bawah itu, introduction-nya blur katanya, nggak jelas arahnya kemana. Nah, ini kita juga harus tulis ulang lagi. Nah, tapi nggak jarang juga, atau pernah juga kita mengalami hasil review yang minor gitu, yang cuman ya hal-hal kecil yang direvisi. Nah, kenapa kita sampai pada tahap yang revisi minor? Karena mungkin kita sudah punya jam terbang, kita sudah punya pengalaman, gitu kan? Kita sudah lebih menikmati proses penulis. Nah, ini pengalaman conference yang saya jalani dari aktivitas menulis. Nah, jadi ini bukan mau pamer lagi ya, ini memotivasi teman-teman. Mungkin dari satu kegiatan, dari keahlian menulis saja kita bisa mendapatkan capaian-capaian lain gitu, yang terintegrasi dengan hobi kita. Yang mungkin itu bisa memacu
kenikmatan kita dalam menulis. Walaupun kita mungkin stres awalnya, tapi karena kita nikmati, begitu kan, jadi dia jadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, sampai sekarang, sampai tahap ini, mungkin bisa direfleksi dulu ke diri kita masing-masing, apa tujuan kita sebenarnya menulis. Nah, jadi tips pertama, sebelum kita mulai menulis skripsi atau menargetkan untuk bisa publikasi, tips pertama itu kita harus perbaiki dulu niatnya. Ya kan, luruskan dulu niatnya. Gitu kan, karena semua itu kita mulai dari niat. Jadi luruskan dulu niatnya. Memang kita punya motivasi lain tuh, motivasi eksternal ya kan. Kita misalnya pingin segera tamat, mau mengurangi beban orang tua misalnya, atau dan lain sebagainya gitu, mau segera kerja atau ada mau segera menikah supaya bisa segera tamat kan harus menulis skripsi gitu kan. Nah, itu benar, memang kita perlu motivasi eksternal, tapi kita harus perbaiki dulu bahwasanya menulis itu adalah kegiatan yang harus dijiwai, harus dinikmati, sehingga proses yang berat tadi, yang di capture di awal tadi, itu bisa kita akseptasi, bisa kita terima, dan bisa akhirnya kita kelola dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke karya tulis. Nah, kita kenalan dulu nih, apa sih karya tulis itu, gitu kan. Jadi kita tahu dulu nih, yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah itu apa. Setidaknya ada 3 karya tulis, teman-teman. Ya kan, ada ilmiah, ada populer, ada fiksi. Nah, kalau teman-teman pernah baca novel, Laskar Pelangi, dan lain-lain, itu adalah fiksi. Terus kalau kita pernah baca di koran, itu kolom opini, nah itu masuknya ke populer. Nah, tapi kalau yang jurnal ilmiah, buku teks, itu masuknya ke ilmiah. Tapi jangan salah, teman-teman, tulisan yang bagus, baik dia fiksi, populer, ataupun ilmiah, itu biasanya dimulai dengan research. Mungkin kalau teman-teman pernah baca Dan Brown, ya kan, atau Tolstoy, atau Andrea Hirata misalnya, itu semua novel-novel fiksi yang dibangun dari research yang ketat. Gitu. Jadi itu mereka pakai riset membangun itu, bukan sekedar jadi satu cerita begitu saja. Makanya nilainya di mata pembaca pun menjadi lebih berbobot gitu. Nah, begitu juga tulisan-tulisan populer. Nanti kalau teman-teman baca opini-opini yang disajikan di Kompas, di Republika, itu rasanya akan berbeda karena penulisnya biasanya memiliki literasi yang luas, yang banyak. Nah, terlebih lagi tulisan yang ada di riset ilmiah, yang dipublikasi ilmiah. Nah, dari situ kita bisa sadar bahwasanya untuk memulai menulis, syarat pertamanya adalah banyak membaca, banyak meneliti literatur-literatur, banyak mereview literatur-literatur yang sudah terpublikasi. Nah, apa sih karakteristiknya tulisan ilmiah itu? Dia punya sistematika tertentu. Ya kan? Dia punya sistematika tertentu. Kemudian, dia biasanya disajikan dengan kajian mendalam. Yang kajian itu punya metode tertentu. Jadi metode itu sangat banyak, range-nya ya, mulai dari kualitatif, kuantitatif, nanti ada eksperimen, ada survei, ada explanatory, ada exploratory, dan segala macamnya, tapi kita tidak harus mengerjakan semuanya, dan tidak bisa, memang tidak mampu kita mengerjakan semuanya. Nanti kita akan pilih salah satu untuk mengungkap fenomena yang sedang kita teliti. Jadi dia biasanya punya sistematika tertentu dan dia dikaji secara mendalam. Nah, biasanya secara formal kita lakukan di dalam skripsi, tesis, disertasi. Nah, pada level tertentu nanti kita membuat buku teks biasanya, atau kita publikasi dalam suatu artikel ilmiah. Nah, media publikasi terkait riset ilmiah gitu kan, atau luaran dari skripsi, tesis, disertasi atau riset-riset di luar itu, biasanya kita mempublikasinya di jurnal atau proceeding, terbitan berkala atau proceeding.
Gitu. Mungkin teman-teman sudah banyak lah berinteraksi dengan jurnal ya, mungkin di perkuliahan sering dikasih dosennya suruh baca jurnal gitu kan, artikel. Sebenarnya namanya bukan jurnal ya, artikel. Artikel diterbitkan di dalam jurnal ilmiah. Nah, sebelum diterbitkan, kadangkala kita presentasikan dulu, diseminasikan dulu namanya, diuji publik gitu. Jadi kita diseminasikan, kita presentasikan hasil riset kita di depan publik dalam suatu conference, ya kan? Nah, nanti opsi publikasinya adalah proceeding dan jurnal. Oke, sekarang kita dalami lagi, apa saja sih jenis dari artikel itu? Nah, ada dia namanya review. Jadi kita mereview sebuah temuan baru. Bisa mereview buku, bisa mereview temuan baru, bisa mereview teori baru, begitu kan? Bisa mereview artikel baru yang sangat fenomenal misalnya, atau fenomena baru, nah, itu bisa. Ada beberapa paper atau jurnal itu yang mempublikasi review. Kemudian ada juga studi literatur namanya. Jadi kita melakukan studi literatur terkait fenomena. Ya kan, misalnya kita mau bahas tentang COVID-19 tuh, terhadap pendapatan masyarakat atau terhadap fluktuasi ekonomi. Nah, kita bisa cuman studi literatur dari fenomena dari berbagai negara berkembang misalnya. Nah, itu bisa hanya studi literatur, tapi biasanya kita membutuhkan literatur yang cukup banyak untuk menjustifikasi temuan kita. Kemudian ada empirical paper atau full research paper. Itu biasanya didasari oleh data empirik. Jadi kita nulis full paper, ya kan? Kemudian full paper itu biasanya didasari oleh analisis empirik dari data. Gitu, dari data, dari temuan lapangan, gitu kan. Nah, ini nanti yang akan banyak kita bahas. Kemudian ada data artikel. Data artikel itu dia hanya menampilkan data. Kita menjelaskan value dari datanya, kemungkinan data itu bisa apa, begitu. Dan seterusnya ada namanya data artikel. Nah, tapi yang paling penting, publikasi ilmiah itu umumnya ya teman-teman, itu adalah hasil dari penelitian. Nah, penelitian itu banyak, bisa penelitiannya cuman literatur review, itu juga sudah research, begitu kan, empirical review, event study, nah itu banyak sekali range-nya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut tentang itu. Tapi umumnya ketika kita mau publikasi artikel atau publikasi ilmiah, dia adalah hasil dari penelitian. Gitu. Oke, nah sebelum kita masuk, apa yang harus dilakukan dalam menulis ilmiah, kita perlu bahas etika publikasi. Nah, kita luruskan dulu nih niatnya. Tadi kan tips pertama, luruskan dulu niatnya. Nah, ini dia nih. Nah, yang pertama itu kita harus meyakini secara utuh bahwasanya tujuan utama penelitian itu adalah mencari kebenaran ilmiah. Tuh, jadi jangan sampai misalnya karena kita keburu pengen cepat kerja, pengen cepat tamat, kita mengabaikan esensi dari riset itu sebagai kebenaran ilmiah. Nah, nanti akan banyak dampaknya, kita bahas di slide berikutnya ya. Kemudian, kebenaran ilmiah itu fungsinya adalah untuk memperluas dan menambah pengetahuan manusia. Nah, jadi waktu kita merenungi ide riset itu, kita dalami dulu, ini kira-kira bermanfaat nggak ya, gitu. Kira-kira bisa menambah pengetahuan kita nggak ya? Bisa nggak membantu kita menerjemahkan fenomena yang sedang terjadi sekarang? Nah, itu kita renungi dulu. Gitu. Jadi nggak asal, misalnya kita baca tuh, misalnya kita ke perpus, baca skripsi, gitu kan, atau baca riset-riset terdahulu, terus kita, oh ini bagus nih, buat aja, gitu. Tapi, waktu kita menulis kontribusinya, kita bingung, apa ya kontribusinya? Tuh, di tempat kita apa ya kira-kira yang spesifik gitu. Mungkin di luar negeri dia sangat hebat, sangat bermanfaat. Waktu kita terjemahkan ke lingkungan kita, mungkin kita bingung gitu, manfaatnya apa. Nah, kemudian kita berusaha membangun budaya masyarakat untuk berargumentasi secara ilmiah. Ya kan, ya teman-teman mungkin paham ya kan, sekarang banyak orang tiba-tiba jadi ahli gitu kan. Kita misalnya ahli akuntansi, terus kita bicara kesehatan, kita seolah-olah menjadi ahli kesehatan.
Nah, di dalam research kita berusaha untuk berargumentasi secara ilmiah, ya kan, di bidang yang kita kuasai, di bidang ilmu kita, gitu. Jadi kita berusaha berargumentasi dengan data empirik, gitu kan, dengan teori yang kuat, dengan dasar pemikiran yang kuat. Nah, itulah yang perlu kita bentuk dulu mindset-nya di dalam kepala sebelum kita mulai untuk menulis, gitu. Jadi kita selesai dulu kita dengan diri kita sendiri, baru kita mengerjakan pekerjaan menulis. Karena ini kan akan dibaca banyak orang, gitu kan, di publikasi itu kan akan dibaca banyak orang, mungkin akan disitasi, mungkin nanti akan digunakan orang lain, hasil penelitian kita, seandainya kita menyajikan sesuatu yang salah, nah kan akan berdampak pada si pembaca, begitu. Karenanya kita dituntut menjunjung tinggi kebenaran dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita tulis. Nah, dan menghindari perbuatan tercela. Menurut LIPI, tahun 2013 setidaknya ada 7 perbuatan tercela di dalam menulis artikel, ya kan? Perbuatan tidak etis, perbuatan tak etis. Apa aja tuh? Yang pertama fabrikasi. Fabrikasi itu mengadakan data. Nah, misalnya kita riset nih, datanya nggak terkumpul, terus karena kita udah pengen cepet tamat, udah buat aja datanya. Nah, itu fabrikasi data. Mengadakan data yang tidak ada. Nah, kemudian ada falsifikasi. Falsifikasi itu gimana? Falsifikasi itu datanya ada, kita dapat datanya. Waktu kita analisis, datanya mungkin nggak terdukung hipotesisnya gitu, atau hasilnya jelek, atau tidak normal datanya. Terus kita rubah-rubah tuh, kita treatment supaya datanya jadi bagus, hipotesisnya terdukung, dan akhirnya bagus lah gitu, seolah-olah bagus itu. Nah, itu falsifikasi. Kita merubah data yang asli. Nah, tanpa kita sadari, mungkin kita jadi cepat tamat, dari situ kan kita cepat dapat kerja, terus bisa mencapai cita-cita kita yang lain, tapi tanpa kita sadari itu menghasilkan informasi yang salah, gitu kan. Bayangkan, misalnya kita riset tentang pengaruh iklan di televisi terhadap penjualan misalnya. Wah, hasilnya ternyata nggak signifikan, nggak ada pengaruh, gitu kan. Karena fenomena sekarang iklan bukan di televisi lagi dong kan, pasti di YouTube, di medsos, dan lain sebagainya. Ternyata ada yang baca nih, startup baru misalnya, atau UMKM baru. Terus dia pakai deh tuh, kan dia iklan di TV itu kan bayar iklan mahal. Terus penjualannya nggak meningkat. Nah, kan terjadi kerugian kan di situ, kerugian investasi iklan. Karena membaca artikel kita, dia investasi iklan di televisi, terus akhirnya ternyata tidak bekerja, itu kan, dan tidak menghasilkan keuntungan. Akhirnya dia rugi akibat kesalahan investasi iklan. Nah, sebenarnya kan itu menghasilkan kerugian bagi masyarakat, gitu, akibat dari kita memaksakan hasil riset yang kita sedang lakukan, gitu. Walaupun pada keadaan aktual kita sebenarnya sadar kan kalau riset kalau dalam keadaan sekarang ini ya iklan di televisi ya nggak terlalu bekerja lah gitu kan dibandingkan iklan di YouTube, iklan di medsos misalnya. Nah, karena itu pula dalam kasus yang sama kita bisa pahami bahwasanya sebelum kita melakukan research atau mengumpulkan data perlu bagi kita memastikan bahwasanya topik yang kita teliti itu memang topik yang aktual, sehingga hal-hal ini nanti bisa terhindar. Nah, kemudian yang ketiga itu plagiasi. Plagiasi itu mencontek. Mencontek itu ya itu kegiatan haram ya dalam tulis-menulis, atau baik dalam kegiatan apapun ya, dalam berkarya itu plagiasi adalah tindakan tidak etis. Kemudian duplikasi temuan. Duplikasi itu kita pernah publish, ya kan? Terus kita publish lagi di tempat lain, duplikasi. Jatuhnya nanti autoplagiasi, memplagiasi tulisan sendiri. Kemudian penyalahgunaan tenaga peneliti. Tuh, misalnya kita punya teman nih, kita eksploitasi dia untuk mengumpulkan data, untuk menganalisis data, untuk membantu kita menulis theoretical framework misalnya. Waktu kita publish, namanya nggak diikut sertakan gitu.
Atau pembimbing nih, misalnya pembimbingnya tes skripsi mahasiswa dipakai untuk publikasi dia, ya kan, publikasi pembimbing misalnya, tapi nama mahasiswanya tidak diikut sertakan misalnya. Nah, itu juga itu penyalahgunaan tenaga peneliti. Itu tindakan tidak etis ya, teman-teman. Nah, kemudian tindakan tidak adil itu mirip ya sama penyalahgunaan tenaga peneliti. Biasanya sih terjadi karena adanya power itu, tindakan tidak adil itu. Ada nanti asisten research, dia kerja lebih banyak, dia tulis lebih banyak, dia berpikir lebih banyak, meluangkan waktu lebih banyak, tapi ditaruh di misalnya di nama keempat, kelima gitu ya. Nah, itu tindakan tidak adil. Nah, kemudian ada kecerobohan yang disengaja. Misalnya ada data-data yang harusnya kita disclosure gitu kan, tapi tidak kita ungkapkan, kita simpan karena kita tahu ada kekurangan dari data itu, misalnya instrumennya, misalnya datanya gitu kan, atau sebenarnya research-nya didanai dari hibah, tapi kita tutupi, tidak kita disclosure gitu kan, sehingga kita bisa dapat pendanaan lain, misalnya jadi double funding dan segala macamnya. Nah, itu tindakan-tindakan tidak terpuji dalam publikasi ilmiah. Nah, jadi sebelum kita menulis, kita luruskan dulu nih, supaya kita terhindar dari 7 tindakan tercela ini. Karena ini dampaknya nanti panjang, teman-teman. Jadi, ada situasi di mana ketika kita salah mengumpulkan data, misalnya, atau instrumennya tidak jelas sumbernya, begitu kan, atau ada sumbernya tapi tidak kita citasi, itu bisa berdampak ke publikasi kita, bisa di-reject, gitu kan, atau misalnya kalau ketahuan sama pemilik instrumen yang lama itu kita bisa dituduh melakukan plagiasi dan segala macamnya. Jadi sebaiknya ini dihindari sebelum kita berpikir untuk melakukan publikasi ilmiah. Nah, sekarang langkah-langkah nih, langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, yang paling utama, pertama dan paling utama adalah baca. Baca dulu, baca literatur yang berkualitas. Nah, kalau kita buka di Google Scholar tuh kan banyak tuh ya, literatur tuh banyak tuh. Banyak sekali, misalnya kita ketik topik kita tuh, misalnya apa ya, timelines dalam pelaporan keuangan misalnya. Banyak tuh keluar. Nah, kita harus pintar memilih mana paper yang bagus dan mana yang tidak bagus. Paper yang bagus biasanya dipublikasi di jurnal-jurnal yang major. Yang major ya kalau akuntansi kayak di Accounting Review, The Contemporary Research in Accounting misalnya, atau kalau di Indonesia ada JRAI, Gamma IJB misalnya, atau Jurnal Akuntansi Keuangan, atau Jurnal Akuntansi dan Keuangan gitu kan misalnya. Nah, pilihlah jurnal-jurnal yang major. Nah, gampangnya kalau di Google Scholar itu kita bisa lihat gampangnya ya yang paling banyak disitasi orang. Itu paling banyak disitasi orang. Dan kalau bisa dia letter ya, jurnal yang letter. Atau kalau kita mau rajin nyari-nyari lagi, biasanya yang di kuartil 1 di Scopus itu yang bagus. Walaupun nggak semua kuartil 1 2 itu bagus. Atau di publisher yang major, di publisher yang bagus gitu. Nah, ini penting teman-teman ya, karena kita bisa membangun framework yang berlaku umum gitu. Nah, kalau akuntansi kan ada prinsip akuntansi berlaku umum ya. Jadi jangan sampai logika yang kita pakai waktu kita menulis itu nggak umum gitu, aneh, atau nggak sama logikanya sama yang ada berlaku umum di dunia penulisan artikel misalnya, atau dari teori yang berkembang. Nah, nanti kan kita jadi aneh sendiri kan, si reviewernya juga bingung misalnya, ini ceritanya apa gitu kan, bingung. Nah, maka kita harus perbanyak membaca literatur. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak membaca literatur itu menambah keahlian kita tanpa sadar ya, tanpa sadar itu menambah keahlian kita dalam menulis. Kita jadi tahu tuh, oh tulisan yang bagus tuh seperti ini, cara nulisnya tuh gini. Itu cara mensitasinya seperti ini, membangun kerangkanya begini. Nah, setelah banyak baca, nanti kita akan banyak dapat ide, dapat gagasan, dan kita bisa implementasikan di skripsi yang mau kita tulis, atau di artikel yang mau kita tulis.
Nah, jadi banyak baca, jadi banyak ide. Nah, setelah banyak baca, mulai menulis. Jadi kan biasanya sih penyakit umum para penulis, baik mahasiswa, baik dosen, itu terlalu lama terpendam di pikiran. Jadi dipikirin terus gitu, tapi tidak mulai ditulis. Dengan alasan biasanya bingung mau nulis dari mana. Gitu. Jadi dalam langkah kedua ini mulai aja tulis aja dulu. Kira-kira yang ada di dalam pikiran apa tuh? Atau waktu kita baca artikel, wah bagus nih artikel, langsung tulis aja, langsung tulis. Memang nanti dia patah-patah tuh, patah-patah. Tapi lama-lama kita bisa susun dia jadi pelan-pelan gitu, jadi satu kerangka tulisan yang nyambung. Awalnya